Akila. Aku sayang Bunda. Hitung-hitungin. Hitung-hitungin. Terima kasih para tenaga medis karena telah berjuang untuk kita semua. Terus semangat ya! Kami semua yang berada di zona merah untuk menangani pasien COVID ini, kami semua ikhlas. Bahkan nanti apabila terburuk terjadi kematian, mohon ikhlaskan kami. Dari awal kami semua tim medis di sini sudah meminta izin untuk mempersiapkan diri menjadi garda terdepan melawan COVID. Virus Corona, sudah lama sekali. Dirimu yang kecil membuat kami takut. Setiap hari kami berjaga-jaga dan saling menjaga agar dirimu tidak hinggap di badan kami. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju, berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Namun, saya juga melihat adanya kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Aksi-aksi solidaritas ini adalah penegas sifat dan kebesaran bangsa Indonesia, yakni bangsa gotong royong, bangsa pejuang yang selalu menemukan kekuatan dan solusi lokal di tengah berbagai krisis. Seperti pesan Bapak Presiden Jokowi, seperti itulah seharusnya kita teman, saling menolong, peduli, tanpa melihat suku dan agama. Kita semua sedang berjuang bersama, tidak ada lawan saat ini. Kita adalah kawan, meski bukan untuk berjuang di garis terdepan membasmi virus corona, tapi kalau kita saling menjaga, saling gotong royong, kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita. Karena kita semua bisa jadi pahlawan corona dengan cara sederhana. Halo, nama aku Akila. Halo, nama aku Reskia. Bunda kami seorang perawat. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kami dari tim medis kesehatan RSUD Kota Tangerang tetap menjalankan kegiatan kami sebagai tim medis di rumah sakit rujukan. Situasinya kita cuma bisa handle di nurse station, dari perawat, dokter, spesialis, sedang cek kondisi pasien, CCTV. Teman-teman semangat, dokter-dokter semangat. Lagi kerja untuk Melawan COVID. virus corona. Tahu, karena kan mereka biasanya bertemu saya setiap hari, kemudian nggak ketemu, terus kemudian pada saat mau pergi juga kan izin anak-anak dulu.
pasti mereka sedih. Awal-awalnya mereka telepon kenapa pulang gitu. Begitu juga dengan teman kita, Malik dan Nara. Mama adalah perempuan hebat untuknya dan menjadi pahlawan bagi kita semua. Mama Malik adalah seorang dokter, teman. Halo, namaku Malik. Umur saya 5 tahun. Adikku umurnya 3 tahun, namanya Nara. Mama Malik adalah seorang dokter, teman. Jadi dokter, sembuhin orang sakit, vaksin gitu. Halo, saya Dr. Firiskita Dewi. Saya dari Rumah Sakit Pertamina Pusat. Saya dokter jantung dan spesialis pembuluh darah. Sama seperti teman-teman yang lain yang mempunyai mama atau papa yang bekerja di rumah sakit untuk menangani pasien corona. Mereka pun merasakan takut, teman. Bundaku takut, Mama Malik dan Nara juga takut. Perasaan ketakut apalagi pas saat awal itu pasti ada ya, perasaan kaget, takut, merasa tidak siap. Itu tentu saja saya rasakan. Tapi seiring dengan waktu ya kita harus berani. Perasaannya yang pertama tuh sedih dan berat awalnya karena kami terbiasa selalu bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian saya harus jauh dan nggak bisa lihat pada saat anak saya sakit pun saya nggak bisa pulang karena memang nggak diizinkan gitu. Khawatir semuanya, takut menjadi pembawa atau karier. Memang ya ketakutan, terlebih ketakutan bukan hanya untuk saya sakit terkena, tapi ketakutan yang lebih lagi adalah membawa penyakit ke anak-anak, apalagi mereka masih kecil gitu, itu sangat menjadi beban buat saya. Sedih, nggak ketemu Bunda. Sedih. Sedih kenapa? Soalnya Bunda nggak pulang-pulang. Anak-anak sulit sekali jauh dari saya. Hampir setiap malam dia menghubungi saya, hampir setiap jam dia tanya kapan pulang. Bahkan pada saat anak saya sakit, saya juga nggak bisa pulang karena ya memang nggak boleh pulang dulu gitu sampai dengan keadaannya baik. Selama virus corona, bundaku bertugas di rumah sakit sangat lama. Bisa berminggu-minggu tidak pulang, teman. Soalnya nanti kalau Bunda pulang, Rizkia bahagia nggak? Bahagia. Kalau ke anak-anak saya selalu setiap video call selalu happy karena nggak mau buat dia nangis gitu kan. Terus kemudian saya selalu tetap jangan lupa belajar, jangan lupa belajar. Kemudian doakan Bunda di sini. Aku sering sekali khawatir dan takut dengan pekerjaan yang dilakukan Bunda. Bagaimana kalau Bunda tertular virus corona? Bagaimana dengan tim medis lain? Terus
karena tuh virus yang mematikan. Namun dia tidak terlihat. Takut Bunda kena penyakitnya. Takut Bunda ada penyakit lain. Takut. Kan virus itu katanya kayak bisa menular ke orang lain. Takut mama ketularan. Takut mama sakit. Perjuangan Bunda dan tim medis tidak hanya untuk dirinya, pasien, tapi untuk anak-anak dan keluarganya di rumah, teman. Menjaga agar anak dan keluarganya tidak tertular. Berat sekali ya perjuangan yang harus dilakukan mereka. Kami ini tenaga kesehatan kalau bisa tidak berkontak dulu dengan orang luar karena kami memang termasuk dalam carrier atau pembawa. Karena saya bagian jantung, kita hanya untuk penanganan pasien COVID, kita memang hanya bertemu dengan pasien, tapi kita menggunakan APD lengkap. Jadi kita jaga betul perlindungan kita. Jadi pada saat kita ketemu pasien ataupun pulang, kita sudah membersihkan diri terlebih dahulu. Jadi apa yang saya pakai di rumah sakit itu tidak saya bawa pulang, dan sebelum pulang kadang saya suka mandi di rumah sakit atau sampai rumah saya langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Masih tetap takut karena bagaimanapun virus ini itu butuh waktu cukup lama untuk menegakkan diagnosisnya berdasarkan hasil swab. Jadi kadang kalau dulu saya udah karantina yang pertama itu, kalau mau pulang itu saya ekstra, jadi mandi itu sehari bisa 7 kali, 6 kali. Mau ke kantor itu 2 kali, pulang kantor itu 2 kali, sampai kamar itu mandi lagi, saking khawatir takutnya ke anak-anak. Ini Bayu, salah satu teman kita yang mempunyai hati mulia, membantu para tim medis dengan menyumbangkan uang tabungannya untuk membeli alat perlindungan para medis. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Iklan Bayu Ananta atau biasa dikenal dalam kulit Bayu Ananta. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di SDN Kelapa 206 Pagi kelas 3. Dan hobi saya mendalang. Ya, Bayu melihat di beberapa TV ada para tim medis yang kekurangan alat pelindung diri. Bahkan Bayu prihatin ada yang karena kekurangan alat pelindung diri, ada yang para tim medis terkena virus itu. Bahkan ada juga yang hingga meninggal. Nah, makanya Bayu mempunyai inisiatif untuk menyumbangkan sarung kepala. Nah, teman, kalau ini Ibu Ratih. Hatinya terpanggil untuk membuatkan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan yang belum memadai. Kebetulan, Ibu Ratih adalah seorang crafter dan suaminya seorang dokter yang menangani pasien corona di sebuah rumah sakit. Kita saling bahu-membahu, Mbak. Yang Ikatan Istri Dokter ini cukup sibuk untuk cari donatur. Jadi mereka sibuk. Dan alat pelindung diri itu sendiri ada 7 macam. Jadi ada masker medis ya, masker. Kemudian ada alat pelindung mata, Google. Kemudian ada pelindung wajah yang face shield ini. Kemudian gaun medis. Jadi gaun medis ada gaun, ada hazmat ya. Kemudian ada apron itu untuk pelindung ini ya. Kemudian juga ada sarung tangan pendek yang panjang untuk bedah, dan juga ada penutup kepala dan sepatu pelindung. Ini
Ini Diandra, cucu dari Ibu Ratih yang sering membantu dan menemani saat membuat alat pelindung diri. Mama buat ini tuh, baju-baju sama helm ini namanya apa? Tahu nggak? Face shield. Oh, face shield. Pinter tahu ya. Semenjak corona menyebar kemana-mana, kita sering mendengar kata social distancing dan physical distancing. Katanya, kita harus menjaga jarak teman, minimal 1 meter. Saat ini, kita tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain. Semua orang tentu saja ingin jaga jarak, supaya virus corona tidak menyebar, bukan? Tapi, bagaimana kalau itu semua tidak bisa dilakukan? Karena... keadaan berjarak adalah hal yang mustahil bisa dilakukan di sini, teman. Ini Gang Venus, tepatnya di Tambora, Jakarta Barat. Lihat kan teman, tempatnya sangat sempit. Setiap rumah jaraknya sangat dekat. Bahkan di dalam satu rumah harus tidur bergantian. Karena rumah sekecil ini diisi 4-5 orang. Rasa takut pasti ada teman. Tapi apa ada pilihan lain? Beda jarak, pakai masker, cuci tangan, di rumah saja. Teman-teman, kalau rumahnya dekat, jaga jarak ya, duduknya. Tidak bisa jaga jarak bukan berarti teman-teman dan warga di sini tidak peduli. Tidak semua orang beruntung bisa melakukan apa yang pemerintah minta, teman. Mereka ingin menjadi pahlawan corona bagi diri dan keluarganya, menyelamatkan diri dan keluarga mereka dari penyebaran virus corona. Tapi, kalau sudah begini, ya cuma bisa diam di rumah. Bayu sih, kalau bagi semua orang nggak bisa. Pahlawan corona sih ya seperti para tim medis yang sedang berjuang langsung melawan virus COVID-19. Kita juga bisa jadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Contohnya, rajin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Di rumah aja, jangan keluar rumah dan jangan mudik terlebih dahulu. Oh, Bunda kapan pulang? Aku pulangnya minggu depan ya. Ya. Oh, Kalian kangen aku nggak? kangen. Juga kangen kalian. Saranghayo. Rindu, kangen, obatnya adalah bertemu. Tapi tidak untuk aku dan adikku. Kami harus menahan rindu kepada Bunda berminggu-minggu. Entah sampai kapan Bunda bisa pulang secepatnya. Aku sayang Bunda. Dia suka tulis tuh puisi kangen Bunda, puisi terima kasih Bunda, semangat berjuang ya Bunda, selamat berjuang. Itu yang bikin saya tuh terharu dan ya semangat lagi. Kalau ada virus corona nggak bisa langsung cium main, jadi bisa perlu harus mandi dulu keramas, cuci tangan, cuci kakinya. Malik, Mama masih di rumah sakit, tapi Mama selalu berdoa buat Malik dan Nara. Malik sabar di rumah ya, Malik doain Mama, doain buat teman-teman semua agar wabah ini cepat berakhir, biar kita bisa main seperti dulu lagi.
Aku pahlawan, suka nyembuhin orang sakit. Kakak, Apa? berarti Bunda pahlawan ya? Iya, karena Bunda menjuang untuk orang lain. Malik sayang Mama cepat pulang ya. Bunda, kami sayang Bunda. Bunda jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan ya Mama. Ini dengan Dr. Hesti, spesialis paru garda terdepan kami. Semangat dokter. Semangat dokter. Semangat. Terima kasih dokter atas perjuangannya. Sehat ya. Sehat selalu semuanya dokter. Ayo teman-teman, kita membantu semua para tim medis. Ayo jadi pahlawan COVID dengan tetap di rumah. Teman-teman bisa jadi pahlawan corona seperti papa mama aku juga loh. Caranya gampang banget, cukup dengan di rumah aja. Dengan kita menjaga kesehatan kita, rajin mencuci tangan. Juga jangan lupa berjemur. Ayo jaga kebersihan juga. Jangan lupa sering-sering cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun ya. Supaya pasien COVID-19 terus berkurang dan Indonesia bisa pulih seperti semula lagi. Kami semua yang berada di zona merah untuk menangani pasien COVID ini, kami semua ikhlas. Bahkan nanti apabila terburuk terjadi kematian, mohon ikhlaskan kami, mohon doakan kami. Teman, dokter dan suster, serta tim medis lainnya adalah the real superhero, pahlawan sesungguhnya. Tapi, kita juga bisa kok menjadi pahlawan dengan cara yang cukup sederhana. Tetap berada di rumah, menjaga kebersihan diri, membantu dan memberikan bantuan dengan menyisihkan rezeki kepada teman-teman yang kurang beruntung, seperti teman kita di Tambora tadi misalnya. Menghibur dan mendoakan mereka yang berjuang melawan virus corona. Juga cara kita bisa menjadi pahlawan tersembunyi. Semoga kisah pahlawan corona bisa menginspirasi kita menjadi pahlawan untuk sesama.